Full screen sih toh. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang kedua jurnal yang telah kami review dalam bidang pemasaran. Perkenalkan, nama saya Dijan Damara dengan NIM 044. Perkenalkan nama saya D. Richard dengan NIM 061. Di sini kami memiliki dua jurnal yang berjudul Marketing 5.0, The Era of Technology and the Challenge Faced by It. Dan yang kedua, literatur review call marketing sebagai strategi pemasaran digital di era sosial 5.0. Pendahuluan, marketing 5.0 dan call marketing merupakan dua konsep yang semakin relevan dalam dunia pemasaran modern, terutama dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Marketing 5.0 menekankan pentingnya menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan pelanggan. Sementara call marketing memanfaatkan kekuatan individu berpengaruh di media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan. Keduanya menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dan membangun kepercayaan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah utamanya. Tantangan utama dalam marketing 5.0 adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan call secara efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan relevan. Hal ini mencakup pemilihan call yang tepat dan pengelolaan hubungan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah pendapat ahli. Yang pertama adalah VD Dut di tahun 2023. Dalam jurnalnya menekankan bahwa marketing 5.0 berfokus pada penciptaan hubungan emosional dengan pelanggan yang didukung oleh teknologi. Mita Ilmiatul Lailah juga menyoroti pentingnya call dalam membangun kepercayaan konsumen di era digital, di mana rekomendasi dari call dapat meningkatkan kredibilitas merek secara signifikan. Yang kedua, Philip Kotler di tahun 2021, seorang pakar pemasaran terkemuka, berpendapat bahwa pemasaran modern harus beradaptasi dalam perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman dan interaksi yang bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan konsep marketing 5.0 dan penggunaan call dalam strategi pemasaran yang menekankan pentingnya hubungan autentik antara merek dan konsumen. Kemudian adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep marketing 5.0 dan tantangan yang dihadapi, serta menganalisis peran call dalam strategi pemasaran digital di era sosial 5.0. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam mengimplementasikan kedua pendekatan tersebut secara efektif. Kemudian yang kedua adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi praktisi pemasaran tentang pentingnya mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan yang berfokus pada pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan bagi perusahaan dalam memanfaatkan call untuk meningkatkan efektivitas pemasaran mereka, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Kemudian adalah permasalahan. Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi kesulitan dalam mengintegrasikan pemasaran dan penjualan, kebutuhan dan keterampilan baru di era digital, tantangan etika dan privasi dalam pemasaran berbasis data, dan yang terakhir dalam konteks call, tantangan termasuk biaya tinggi dan kontrol atas konten yang dipromosikan, yang dapat mempengaruhi citra merek. Kemudian masuk ke pentingnya etika dalam era digital. Etika berkomunikasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan strategi marketing 5.0 dan call marketing, terutama di era digital. Di tengah persaingan yang semakin ketat, menjaga integritas komunikasi adalah cara untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Marketing 5.0 yang memanfaatkan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman pelanggan
Yang personal harus tetap memperhatikan etika agar tidak melanggar privasi atau menyesatkan konsumen. Kemudian selanjutnya adalah tantangan etika dalam marketing 5.0. Marketing 5.0 sering menggunakan data pelanggan untuk menyusun strategi pemasaran berbasis personalisasi. Hal ini menimbulkan tantangan etis seperti yang pertama menggunakan data pribadi. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan digunakan secara aman dan sesuai dengan regulasi seperti GDPR atau undang-undang privasi lainnya. Selanjutnya, kejujuran dalam komunikasi. Teknologi AI dalam pemasaran dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan konsumen, tetapi tetap harus transparan dan tidak manipulatif. Kemudian adalah etika dalam call marketing. Peran call dalam pemasaran sangat signifikan karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap audiens mereka. Namun, ada beberapa aspek etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah transparansi. Call wajib mengungkapkan hubungan sponsor atau kerjasama dengan merek. Ini membantu membangun kepercayaan dengan audiens. Kemudian, keakuratan informasi. Call harus memastikan konten yang mereka sampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengandung klaim berlebihan. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Call harus mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang mereka sampaikan, terutama yang menyangkut isu sensitif. Kemudian akan diajukan oleh teman saya, Dio Richard. Silakan. Baik, terima kasih Dizan atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang konsekuensi pelanggaran etika. Pelanggaran etika, baik oleh perusahaan maupun call, dapat menimbulkan dampak negatif, seperti yang pertama, kehilangan kepercayaan. Konsumen yang merasa dikhianati akan meninggalkan merek tersebut. Yang kedua, kerugian finansial. Merek yang menghadapi boikot atau denda regulasi akan mengalami kerugian. Yang terakhir, ada kerusakan reputasi. Reputasi call dan merek bisa merusak akibat isu etika yang viral di media sosial. Selanjutnya, selanjutnya terdapat strategi meningkatkan etika komunikasi. Marketing beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, peningkatan edukasi. Memberikan pelatihan kepada tim pemasaran dan call tentang pentingnya etika dalam komunikasi. Yang kedua, penerapan regulasi internal. Menerapkan pedoman etika yang jelas untuk mencegah pelanggaran. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, menggunakan teknologi AI dan analitik data secara etis dan mendukung keputusan yang transparan dan adil. Yang terakhir, ada evaluasi berkala, melakukan audit etika secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar komunikasi. Selanjutnya, selanjutnya ada implementasi etika komunikasi dalam praktik pemasaran. Yang pertama, dalam marketing 5.0 terdapat dua poin, yaitu poin yang pertama, gunakan teknologi dengan tanggung jawab, seperti menghindari penggunaan algoritma yang memanipulasi perilaku konsumen. Dan yang kedua, pastikan personalisasi pesan tidak melanggar privasi konsumen atau membuat mereka merasa diawasi secara berlebihan. Untuk yang kedua juga terdapat dua poin. Poin yang pertama yaitu pastikan call menyampaikan pesan secara otentik dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Untuk poin yang kedua yaitu terapkan kontrak kerja yang mencakup pedoman etika komunikasi, termasuk tanggung jawab atas konten yang dibuat. Selanjutnya, untuk studi kasus, brand kecantikan X sukses menjalankan kampanye call marketing untuk mempromosikan foundation tahan lama dengan melibatkan 3 call dari segmentasi audiens yang berbeda. Setiap call menyampaikan keunggulan produk melalui konten kreatif seperti tutorial, video challenge, dan siaran langsung. Dengan transparansi mengenai kerjasama mereka, kampanye ini berhasil meningkatkan penjualan hingga 40% dalam 2 minggu, menambahkan pengikut media sosial merek sebanyak 25%, dan membangun kepercayaan konsumen melalui ulasan yang otentik. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan etika komunikasi, seperti transparansi, kejujuran, dan akurasi informasi,
Studi ini menegaskan pentingnya pengelolaan hubungan yang baik dengan call untuk menciptakan kampanye yang efektif dan beretika. Selanjutnya, selanjutnya ada kesimpulan. Etika komunikasi adalah fondasi yang harus dijaga dalam setiap strategi marketing 5.0 dan call marketing. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, perusahaan dan call tidak hanya menjaga reputasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan audiens. Memahami pentingnya etika dalam komunikasi, memastikan bahwa tujuan pemasaran tidak mengorbankan nilai-nilai moral atau kepercayaan publik. Selanjutnya, selanjutnya ada fitur research, yaitu penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak jangka panjang dari marketing 5.0 dan call marketing terhadap perilaku konsumen, serta bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Selain itu, penelitian dapat fokus pada pengembangan model evaluasi yang lebih baik untuk mengatur efektivitas strategi call dalam konteks marketing 5.0. Selanjutnya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Dizan untuk waktunya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Rio. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.